Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Fikri Ardika Akbar dengan nomor NIM 208250171 kelas IK 3 akan membawakan materi tentang sabar dan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada dua contoh sifat yang harus selalu kita pegang dan amalkan dalam kehidupan, yaitu sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan. Sabar juga dapat dimaknai dengan membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Sebagai contoh, ketika seseorang tengah mendapatkan kesulitan, ia tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menghadapi cobaan dengan segala usaha yang baik dan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran, seseorang akan mampu berpikir tenang untuk mencari jalan keluar. Dari sisi lain, orang-orang yang bersabar dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bunyi surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam hidup ini ada kurang lebih 3 tindakan sabar dilakukan. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam menahan diri dalam perbuatan yang diharamkan. Ketiga, sabar dalam musibah yang menimpa. Apabila seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan kesabaran, tidak ada balasan yang lebih baik untuknya kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari, yang artinya malaikat berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, karena kesabaranmu itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan di surga. Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Jamaah yang dihadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah sabar, sifat lain yang harus dimiliki oleh kaum muslim adalah ikhlas. Sifat ini saling terkait dan terhubung dengan sabar. Lantas apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati atau tulus tanpa mengharapkan pujian. Sebagai contoh, seseorang beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Ada keinginan dari dirinya untuk dilihat makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjanjikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Sebagai contoh lainnya dari ikhlas adalah apabila harta yang dimilikinya sewaktu-waktu diambil kembali oleh Allah, ia tidak akan merasa kecewa, marah, dan sebagainya. Karena harta itu beragam. Yang pertama ada kekayaan, ada pangkat, bahkan nyawa sekalipun.
Semuanya adalah titipan Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanna lahu bikulli syai'in muhit." Yang artinya, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 4. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dan ikhlas bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Meskipun demikian, selama nyawa ini berada dalam raga, kita harus selalu berusaha sabar dan ikhlas. Demikianlah ceramah tentang sabar dan ikhlas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan serta memberikan keberkahan kepada kita semua, terlebih Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho atas segala amal yang kita perbuat. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.